Ia itu memetik sebuah mangga dari pohon. Ia menendang tong sampah di sebelahnya, tapi tidak masuk. Dia menendang yang kedua. Melihat ayahnya yang tidak teratur, anaknya tidak tahan ingin menunjukkan keahliannya. Kemudian, dia berdiri dengan santai di tempatnya, merendahkan diri sambil memamerkan kemampuan sepak bolanya. Tapi ayahnya tampak meremehkan. Sepertinya semuanya sudah diantisipasinya. Kemudian dia melihat tong sampah yang lebih jauh. Lalu dia menendangnya. Mangga itu masuk dengan tepat ke dalam tong. Anaknya terkejut seketika. Ternyata ayahnya adalah seorang ahli sepak bola sejati. Sejak saat itu, dia belajar kemampuan sepak bola dari ayahnya setiap hari. Jongkok, memantulkan bola dengan kepala, menendang bola ke gawang. Namun kamu pasti tidak akan pernah bisa menebak. Inilah pemuda yang berlatih dengan mangga. Dalam waktu yang tidak lama, ia bahkan menciptakan legenda abadi di dunia sepak bola. Dia tidak hanya memenangkan 3 kali Piala Dunia. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia oleh FIFA. Presiden Brasil bahkan menganggapnya sebagai harta nasional. Dia adalah raja sepak bola, Pelé. Tetapi nama, Bailey, awalnya adalah panggilan ejekan dari lawan-lawannya. Namun dia justru menggunakan nama itu. Untuk orang-orang yang meremehkannya, dia memberikan tamparan yang keras. Brasil melawan Uruguay. Kedua tim bertarung selama 90 menit. Skor terkunci pada 12. Sebagai tuan rumah, Brasil kehilangan gelar juara dengan pahit. Seluruh negara terdiam seperti mati. Bailey yang bersembunyi di atap untuk mendengarkan, melihat ayahnya menangis dengan sedih, meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Dia berjanji kepada ayahnya, "Aku akan memenangkan Piala Dunia untuk Brasil. Saya berjanji." Namun ayahnya menasihatinya untuk tidak melanjutkan jalur ini. Ternyata ayahnya dulu adalah seorang pemain bola yang hebat, karena cedera dalam satu pertandingan. Kemudian dia ditinggalkan oleh tim tanpa belas kasihan. Terpaksa karena tekanan hidup, hanya bisa menjadi seorang tukang perbaikan toilet. Untuk membantu mengurangi beban ayahnya, Pelé sering pergi ke pinggir jalan untuk membantu menggosok sepatu orang, untuk mendapatkan sedikit uang saku untuk biaya rumah tangga. Ketika waktu luang, dia berlatih sepak bola bersama teman-temannya. Tidak mampu membeli bola sepak, menggunakan pakaian lama untuk membungkus bola sendiri. Tidak ada lapangan sepak bola. Mereka menggunakan jalan-jalan kecil sebagai lapangan sepak bola. Kemampuan sepak bola Pelé tumbuh dalam lingkungan yang rumit seperti ini. Mendengar bahwa kota akan mengadakan turnamen piala remaja, Pelé membentuk sebuah tim untuk berpartisipasi. Tidak ada seragam. Mereka menjahit sendiri menggunakan spray. Tidak ada sepatu sepak bola. Mereka bermain tanpa sepatu. Ini sama sekali tidak mempengaruhi penampilan mereka. Mereka melewati semua rintangan dengan sukses. Berhasil masuk ke final. Tetapi penampilan mereka tidak ada yang melihat. Penonton tertarik dengan tim resmi di sebelah. Pemain di seberang. Mereka diejek sebagai tim bermain tanpa sepatu. Si gemuk dengan cepat berpikir. Dia memikirkan sebuah solusi. Mereka mengambil kesempatan saat pekerja tidak memperhatikan. Dengan diam-diam, mereka mengambil beberapa kantong kacang dari belakang. Mereka menukar kacang yang mereka curi dengan uang. Mereka membeli beberapa pasang sepatu bekas dewasa. Namun, sepatu bola yang tidak cocok, malah menjadi beban bagi mereka. Bukan karena kecepatan yang tidak bisa diikuti, tapi karena mereka terjatuh sendiri. Dalam waktu singkat, mereka kalah 60 oleh lawan mereka. Dan terus-menerus diejek. Pelé melihat ayahnya yang penuh harapan di luar lapangan. Dia memilih melepas sepatu bola, untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia mulai menahan napas dan berkonsentrasi. Menggiring bola dan melepaskan diri. Menggiring bola dengan kepala. Memantulkan bola dengan kepala. Orang. Gol, gol. Penonton terkejut. Teman-teman kecil juga melepas sepatu bola mereka satu persatu. Seperti di setiap sudut jalan. Mereka dengan bebas menunjukkan kemampuan sepak bola mereka. Skor juga semakin mendekat. Namun, sayangnya, waktu yang tersisa bagi mereka terlalu sedikit. Kekalahan tipis 56 pada akhirnya. Meskipun kalah dalam pertandingan. Namun, kemampuan sepak bola yang luar biasa dari Bailey meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang. Seluruh penonton bertepuk tangan untuknya. Sepertinya orang-orang melihat sedikit harapan pada pemuda ini. Namun, pada saat itu, pemilik kacang tanah tiba-tiba datang. Untuk menghindari pengejaran, mereka bersembunyi di dalam sebuah gua kecil. Namun, gua tersebut tiba-tiba runtuh, menyebabkan seorang teman kecil mereka meninggal secara tragis. Bailey sangat menyesal. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan. Semua ini adalah kesalahanku, ibu. Anku, ibu. Semua ini adalah kesalahanku, ibu. Anku, ibu. Kematian teman mereka. Aku yang menyebabkan dia terluka. Meninggalkan luka batin yang mendalam pada Bailey. Dia tidak lagi bermain sepak bola. Setiap hari dia murung dan tidak bahagia. Prestasi belajarnya terus menurun. Ayahnya dengan tindakan memukul mangga.
berhasil mengatasi masalah emosional anaknya. Sejak itu, Bailey belajar teknik sepak bola dari ayahnya. Pele belajar keterampilan sepak bola dari ayahnya. Seiring bertambahnya usia, keterampilan sepak bola Pele juga semakin matang. Tak lama kemudian, seorang pencari bakat menemukan Pele, mengundangnya untuk bergabung dengan tim Santos yang saat itu cukup terkenal. Pele sangat senang. Dia mengira bahwa dia akan melangkah dengan mudah mulai saat itu. Namun kenyataan memberikan pukulan berat baginya. Karena di sini, mereka mengagungkan keterampilan sepak bola Eropa yang baru. Dan bagi keterampilan sepak bola tradisional, di mata mereka, itu hanya trik kecil yang menipu. Sebuah cara baru untuk bermain sepak bola. Sama sekali tidak cocok untuk Pele. Dia bahkan tidak bisa mencetak gol dari tembakan yang sederhana. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih. Hasilnya selalu tidak memuaskan. Dia mulai kehilangan kepercayaan diri secara perlahan. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan tim. Namun sosoknya kebetulan dilihat oleh pencari bakat. Pencari bakat menghentikan Pele di stasiun. Dia menceritakan kepada Pele tentang asal-usul keterampilan sepak bola tersebut. Pada awal abad ke-16, orang Portugal membawa budak Afrika ke Brasil. Beberapa budak yang tak kenal menyerah melarikan diri ke hutan. Demi melindungi diri, mereka menciptakan sebuah tarian yang berada di antara seni bela diri, yaitu langkah tarian Renjia. Ketika perbudakan dihapuskan, Renjia mulai perlahan-lahan berintegrasi ke dalam sepak bola. Setelah mengalami berbagai perubahan, teknik sepak bola Renjia menjadi gaya unik Brasil. Uruguay sampai Brasil kalah di Piala Dunia 1950. Orang-orang menyalahkan teknik Renjia atas kesalahan tersebut. Sejak saat itu, Renjia juga tidak lagi dipuja oleh masyarakat. Pemandu bakat memberitahu Pele, Renjia telah menyatu dengan jiwamu. Jadi kamu harus memilih untuk mengumpulkan keberanian. Menerima dirimu yang sebenarnya. Tunjukkan kepada semua orang kemampuanmu. Kata-kata pemandu bakat ini membuat Pele tercerahkan. Dia memilih untuk tetap berada di tim. Dalam sebuah pertandingan latihan, melihat lawan terus-menerus mencetak poin, Pele memilih untuk tidak ragu lagi. Dengan tegas menggunakan teknik Renjia, terlihat dia menatap dengan tajam, melompat dengan lembut, menangkap bola dengan bahu, menghentikan bola dengan ujung kaki. Pelatih berteriak dengan marah kepadanya, jangan menggunakan trik apapun. Tetapi dia mengabaikannya, menembus dengan membawa bola, mengelabui lawan dengan putaran, seperti masuk ke dalam zona bebas, kemudian mengangkat bola dengan satu kaki. Di hadapan orang-orang yang takjub, dia melompat di udara, menendang dengan keras. Bola sepak masuk dengan sempurna ke gawang. Pelatih memanggilnya. Dia mengira akan mendapat hujatan lagi. Maaf. Satu lagi. Sejak saat itu, Pele mulai sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Melaju dengan semangat. Dari tim remaja hingga tim muda. Naik pangkat dari tim muda ke tim profesional. Anoel Jeronima 10 Mario Teixeira 12 Rolando Alexor 011 Olegrio dos Repinto 12 Setiap Orlando kali mendengar dia mencetak gol, Paulo ayahnya sangat bersemangat seperti seorang anak. Tidak lama kemudian, Pele dipilih lagi untuk tim nasional Brasil. Saat itu dia hanya berusia 16 tahun. Dia adalah pemain termuda. Sebelum pergi, ayah memberinya seragam sepak bola yang terbuat dari spray. Di atasnya dijahitkan dua kata, Bailey. Artinya adalah agar Bailey tetap tenang dimanapun dan kapanpun. Semua harus menjaga pikiran yang tenang. Namun yang tidak terduga baginya adalah, baru saja masuk tim nasional, pelatih melarangnya menggunakan teknik bola keluarga Renjia. Teknik bola keluarga Renjia mungkin membuatmu bersinar di Santos, tetapi tidak berguna sama sekali dalam pertandingan internasional. Tapi, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin ada yang kedua kalinya. Katakanlah, panggang arang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lebih keras. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak bisa menggunakan teknik bola keluarga. Bailey seakan-akan kehilangan semangatnya. Benar-benar kehilangan kepercayaan diri yang dulu. Di pengadilan, kesalahan dalam mengoper bola. Pelatih juga mulai menganggapnya tidak berharga. Ketika dia mendapatkan bola, dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan teknik bola keluarga Renjia. Namun pada saat ini, pikirannya sudah terpengaruh. Dia tersandung saat membawa bola melewati pemain lawan, menyebabkan cedera serius pada betisnya. Dia menjadi contoh negatif bagi seluruh tim. Piala Dunia akan segera dimulai. Pelatih tak berdaya, hanya bisa membawanya sebagai pemain cadangan. Namun tim Brasil memulai dengan buruk. Pertandingan pertama melawan Australia. Meskipun meraih kemenangan, namun 3 pemain inti tim semuanya cedera. Sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pelatih hanya bisa memainkan Bailey yang belum sembuh sepenuhnya. Karena terlalu tegang, dia terus muntah-muntah. Pelatih dengan terburu-buru menariknya masuk lapangan. Namun begitu Bailey muncul,
Penonton melihatnya dengan tubuh yang kurus. Mereka mulai mengomentari dan mengolok-oloknya, menertawakannya sebagai perwakilan kerdil. Begitu pertandingan dimulai, dia seperti lalat tanpa kepala, ditabrak-tabrak oleh pemain Uni Soviet yang kuat. Dia seperti sedang tidur berjalan. Melihat Bailey tidak bisa fokus. Ayahnya duduk gelisah di depan televisi. Untungnya rekan timnya bermain dengan baik, membawanya bermain dengan luar biasa sepanjang pertandingan. Akhirnya menang dengan selisih 1 gol yang tipis. Pertandingan semifinal melawan Prancis. Dia sering membuat kesalahan lagi. Bukan hanya kesalahan dalam menggiring bola, tetapi juga melakukan pelanggaran saat merebut bola. Dia mulai menyerah. Istirahat paruh waktu. Dia dengan kebingungan mencari rekan setimnya. Berharap rekan setim yang sudah sembuh dari cedera kaki menggantikannya. Namun rekan setimnya berkata, pada hari itu di Bauru, kamu membuktikan kepada semua orang bahwa kita memiliki semangat Renjia. Itu benar-benar indah. Sekarang kita membutuhkannya. Ucapan rekan setimnya membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Kembali ke lapangan. Gerakan serpentin yang anggun. Manuver menghindar dan menembus yang lincah. Menggiring bola dengan ringan melewati lawan. Ditambah dengan tembakan voli yang spektakuler. Semangatnya mencapai puncak dalam sekejap. Di hadapan mata orang-orang yang tak percaya. Pelan-pelan, Pele mulai menguasai seluruh lapangan. Terus menggunakan teknik bola keluarga Ren. Mengacaukan lawan dengan tendangan yang memusingkan kepala. Diiringi dengan trik topi ajaib. Tim Brasil berhasil melaju ke final. Namun saat itu mereka tidak bisa merasa senang. Karena selanjutnya, mereka akan menghadapi tim kuat dari Swedia. Untuk meningkatkan tingkat kemenangan, pelatih membuat strategi untuk mereka semalaman. Namun dari latihan yang mereka lakukan, sepertinya tidak mencapai hasil yang diharapkan. Saat mengadakan konferensi pers, pelatih lawan mengolok-olok mereka di depan umum bahwa mereka semua lemah dan cacat. Ada yang kehilangan jari tangan, ada yang memiliki kelainan tulang belakang, bahkan ada yang memiliki kaki yang tidak sejajar. Mereka terpukul dan kehilangan semangat. Untuk membangkitkan semangat tim, pelatih mengusulkan, mari kita bersama-sama memantulkan bola ke mercusuar di seberang. Tidak boleh menyentuh tanah di tengah jalan. Rekan timnya memintanya untuk tidak bermain-main. Namun dengan suara seorang anggota tim, semua orang bergabung. Dari restoran ke dapur, dari ruang tamu ke lorong. Orang yang terlihat seperti raja sepak bola ini terkejut. Mereka saling bekerja sama. Mereka berhasil memantulkan bola ke mercusuar. Dia berhasil membangkitkan semangat rekan timnya. Adegan ini juga terlihat oleh pelatih. Pelatih mulai merenungkan metode pelatihannya sendiri. Dia mengumpulkan para pemainnya bersama-sama untuk membuat mereka melupakan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Pertandingan besok, mereka dapat menunjukkan sisi asli mereka dengan sepenuh hati. Saya tidak tahu apakah kita bisa menang. Tapi saya bisa memastikan, ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Final Piala Dunia tahun 1958. Begitu pertandingan dimulai, lawan langsung memberikan perhatian khusus kepada Pele. Namun karena ini adalah kandang mereka, wasit bahkan pura-pura tidak melihat. Jelas sekali. Tujuan mereka adalah untuk mencegah Pele bermain dengan baik. Di bawah serangan hebat dari raksasa Nordik, orang Brasil sama sekali tidak bisa bertahan. Kurang dari 5 menit setelah pertandingan dimulai, mereka sudah kebobolan 1 gol oleh lawan. Penonton di tempat itu bersorak dengan antusias. Bahkan sudah merayakan kemenangan yang akan datang sebelum waktunya. Beli yang sedih, melihat sedikit sekali penggemar sepak bola Brasil. Satu persatu menunjukkan ekspresi kekecewaan. Semangatnya langsung terpicu. Darah dalam tubuh mulai terbakar. Langkah tarian indah dari Renjia, menggiring bola dengan indah. Kerjasama yang padu dengan rekan tim, ditambah dengan umpan palsu yang akurat. Bola sepak masuk ke gawang. Pada saat ini, rakyat Brasil bergemuruh. Seiring dengan skor yang sama, semangat rekan tim meningkat, menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Menghadapi pertahanan tangguh dari tim Swedia, terdapat banyak kelemahan dalam permainan. Semua orang tidak percaya pada mata mereka sendiri. Remaja berusia 17 tahun ini, mampu menunjukkan kemampuan sepak bola Renjia dengan sangat baik, mengendalikan inisiatif dengan kuat di tangan sendiri. Gol ketiga, bola keempat. Setiap orang di Brasil dengan mata berkaca-kaca, menikmati kemenangan yang akan datang di depan televisi. Ratusan ribu penonton di lokasi Telefunken Kadi di lokasi. Sudah ditaklukkan oleh tim Barat, sudah mengenakan adi, terus memberikan tepuk tangan gemuruh kepada mereka. Diiringi dengan gol sundulan oleh Pele. Pertandingan berakhir dengan sukses. Brasil mengalahkan Swedia dengan skor 52. Berhasil meraih gelar juara Piala Dunia. Film ini diadaptasi dari peristiwa nyata. Karakter aslinya adalah Pele yang dikenal sebagai The King of Football. Pada tahun 1962 di masa depannya, tahun 1970, kembali memimpin tim Brasil.
secara berturut-turut memenangkan semua gelar juara Piala Dunia. Pelé memimpin tim Brasil untuk meraih Piala Dunia pada tahun 1962 menciptakan legenda di dunia sepak bola. 1970. Pelé menciptakan mitos yang tak tergantikan di dunia sepak bola. Worrell tidak hanya menciptakan mitos abadi di dunia sepak bola, tetapi juga satu-satunya pemain yang meraih 3 kali gelar juara Piala Dunia. Piala Dunia memberitahu kita melalui tindakan. Tidak ada usaha yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada keberhasilan yang kebetulan. Segala sesuatu dalam hidup terjadi dengan alaminya. Sebenarnya semuanya terjadi dengan wajar.